Halo anak-anak, di waktu kali ini kita akan membicarakan besaran pokok dan dimensi. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan. Ada 7 besaran pokok dan dimensi. Besaran pokok panjang, satuannya meter, notasi satuan M, dimensi L. Ini adalah lambang dimensi. Besaran pokok massa, satuan kilogram, notasi satuan kg, dimensi M huruf besar. Besaran pokok waktu, satuan sekon, notasi satuan S, dimensi T huruf besar. Besaran pokok temperatur, satuan Kelvin, notasi satuan K, dimensi theta. Kuat arus listrik, satuan ampere, notasi satuan A huruf besar, dimensi I. Intensitas cahaya, satuan kandela, notasi satuan CD, dimensi J. Jumlah zat, satuan mol, notasi satuan mol, dimensi N huruf besar. Ya, sekarang kita sampai di contoh soal. Hitunglah dimensi energi potensial dengan rumus EP sama dengan mGh, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan joule, M massa satuan kilogram, G gravitasi bumi satuan meter per detik kuadrat, H ketinggian satuan meter. Rumus energi potensial adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Massa diukur dengan kilogram, gravitasi meter per sekon kuadrat, ketinggian diukur dengan meter. Dimensi dari massa adalah M huruf besar. Dimensi daripada meter itu L huruf besar. Dimensi dari T, waktu, adalah T huruf besar. Ini menjadi min 2 karena S-nya naik. Kemudian dimensi dari meter L huruf besar. Jadi dimensi energi potensial adalah M L kuadrat T pangkat min 2. Contoh soal yang kedua. Hitunglah dimensi dari energi kinetik. Rumus energi kinetik EK sama dengan setengah M V kuadrat. Keterangan rumus, EK adalah energi kinetik dengan satuan joule, M adalah massa satuan kilogram, V kecepatan satuan meter per sekon kuadrat. Tadi rumusnya energi kinetik adalah setengah M V kuadrat. Nah, yang masuk dalam dimensi itu adalah satuannya, bilangan konstanta tidak usah. Jadi massa dengan satuan kilogram, kecepatan kuadrat. Nah, jadi satuan energi kinetik adalah kilogram meter per sekon. Karena di sini kuadrat, maka kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Jadi dimensi dari energi kinetik adalah M huruf besar L pangkat 2 T min 2. Penguraian vektor. Penguraian vektor. Di sini ada dua vektor. Vektor P kecepatan bergerak terhadap sumbu X dan Vy terhadap sumbu Y. Ini adalah sudut alfa. Px adalah samping per miring atau Px sama dengan P cos alfa. Vy sama dengan V sin alfa depan per miring. Contoh, dua buah vektor gaya F1, F2 bertitik tangkap di 0 seperti pada gambar. Resultan komponen kedua vektor pada sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah titik-titik. Ini gambarnya anak-anak. Ini ada dua buah vektor bergerak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, vektor itu terdiri dari dua vektor yaitu F1 dan F2. Nah, sekarang kita tarik garisnya, kita proyeksikan. Nah, yang dikatakan dengan F2X. F2X tadi samping per miring. Atau F2X sama dengan F2 cos alfa. F2 cos alfa. F2-nya berapa? 40. Jadi 40 cos 60.
Cos 60 itu adalah setengah. Jadi F2X sama dengan 20 Newton. Kemudian F1X. Ini ke kanan, ini ke kiri. F1X sama dengan F1 sin 30 derajat. Nah, Fx itu adalah depan per miring. Berarti kita ambil dia dari sin, depan per miring. F1X sama dengan F1 sin 30 derajat. 20 kali setengah. Sin 30 derajat adalah setengah. Sama dengan 10. Rx atau sigma Fx. Kenapa dikatakan sigma? Karena ada dua gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu F2X dan F1X. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Karena gaya merupakan vektor. Jadi F2X min F1X. Tadi F2X sama dengan 20 Newton. Kita pindahkan ke sini. Dan F1X sama dengan 10. Jadi hasil terakhir sama dengan 10 Newton. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X adalah 20 Newton. Nah, sekarang kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Ada dua, yaitu F1Y dan F2Y. F2Y, ya, F2Y, kita lihat ini depan, ya, diproyeksikan sudutnya. F2Y adalah F2 sin alfa. F2Y adalah F2 sin alfa. Sama dengan 40 kali sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi 20 akar 3 Newton. F1Y sama dengan F1 cos alfa. Nah, cos alfa itu dari mana? Ini F1Y. Ini sisi miringnya, jadi samping per miring. Jadinya 20 kali cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. 20 kali setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3. RY adalah sigma FY adalah F2Y tambah F1Y. Sama dengan 20 akar 3 Newton tambah 10 akar 3 Newton sama dengan 30 akar 3 Newton. Kenapa dia positif? Karena F1Y dan F2Y berada di sumbu X yang positif. Ya, jadi kalau misalnya nanti disuruh untuk mencari resultan vektor, berarti R sama dengan akar sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Nah, tadi sigma Fx kuadrat itu adalah 10 kuadrat dari sini. Dan sigma Fy kuadrat sama dengan 30 akar 3 kuadrat. 100 kuadrat, 10 kuadrat sama dengan 100. Ini dikuadratkan 2700. Jadi R sama dengan 2800. Cari tangen theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx atau sin per cos. Sigma Fy tadi sudah kita temukan 30 akar 3 dan sigma Fx tadi 10. Nah, akhirnya ketemulah tangen tetanya 3 akar 3. Nah, untuk menentukan arah berarti sudut. Nanti kita cari tangen 3 akar 3, nanti ketemu berapa derajat. Selanjutnya, vektor satuan. Sebuah vektor dapat diuraikan pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi, nanti ketemu vektor kecepatannya, yaitu Vx tambah Vy tambah Vz. Vektor satuan adalah vektor yang besarannya sama dengan satu satuan. Nah, di sini ada 3 vektor, ya, vektor ruang, ada sumbu Y, sumbu Z, dan sumbu X. Vektor satuan untuk sumbu Y itu sama dengan Z. Vektor satuan untuk sumbu X sama dengan I. Vektor satuan untuk sumbu Z sama dengan K. Vektor satuan untuk sumbu Z adalah K. Nah, jadi besar vektor I sama dengan besar vektor J sama dengan besar vektor K sama dengan 1. Komponen vektor tegak lurus. Jadi
P sama dengan akar PX kuadrat tambah PY kuadrat tambah PZ kuadrat. Kita lihat ada soal. Diketahui vektor A dan B sebagai berikut. Vektor A sama dengan 2I, berarti bergerak pada sumbu X, tambah 4J bergerak pada sumbu Y, tambah 6K bergerak terhadap sumbu Z, satuan. Vektor B adalah 3I dikurang 2J tambah 3K satuan. Besar vektor A tambah besar vektor B sama dengan 2 tambah 3 tutup kurung I tambah buka kurung 4 dikurang 2 tutup kurung J tambah buka kurung 6 tambah 3 tutup kurung K sama dengan 5I tambah 2J tambah 9K. Besar vektor A tambah besar vektor B sama dengan akar 5 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan akar 110 satuan. Selanjutnya perkalian titik dalam vektor. A titik B sama dengan C sama dengan AB cos alpha. Untuk memudahkan perkalian titik, kita harus mengingat bahwa I titik I sama dengan 1, J titik J sama dengan 1, K titik K sama dengan 1. I titik J sama dengan 0, J titik K 0, K titik I 0. Contoh, tentukan panjang vektor dari hasil perkalian A titik B. Jika diketahui vektor A buka kurung 3I tambah 2J tambah 4K tutup kurung. Vektor B buka kurung 2I dikurang 4J tambah 5K tutup kurung. A titik B sama dengan 6I kuadrat dikurang 8J kuadrat ditambah 20K kuadrat. Akar 6 kuadrat dikurang 8 kuadrat tambah 20 kuadrat sama dengan akar 500, sama dengan 10 akar 5 satuan. Perkalian silang vektor. C sama dengan A kali B. Besar vektor C sama dengan AB sin alfa. Perkalian vektor satuan. I kali I sama dengan 0. J kali J sama dengan 0. K kali K sama dengan 0. I kali J sama dengan K. J kali K sama dengan I. K kali I sama dengan J. J kali I sama dengan min K. K kali J sama dengan min I. I kali K sama dengan min J. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.